Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang sedang meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup hari ini. Terima kasih sudah mampir dan menemani malam atau mungkin waktu istirahat kalian dengan sebuah kisah yang perlahan akan membawa kita masuk ke sudut-sudut kehidupan yang tampak biasa, tapi menyimpan sesuatu di baliknya. Seperti biasa, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka cerita horor dengan nuansa dekat kehidupan sehari-hari. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Cerita ini berawal dari sebuah gang buntu, sempit, dan jarang diperhatikan orang. Di sanalah Lilis tinggal, perempuan muda dengan hidup yang sederhana, rutinitas yang nyaris sama setiap hari, dan satu tujuan yang terus ia genggam, membuat ibunya tetap bertahan. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, tidak pula hal-hal ganjil yang mencolok di awal kisah ini. Yang ada hanya suara minyak mendesis, bau gorengan sore hari, dan sambal yang entah kenapa selalu terasa kurang. Seolah ada tangan lain yang diam-diam ikut mencicipinya. Dari tempat sesederhana itulah, cerita ini akan pelan-pelan berjalan, sebelum akhirnya menuntut sesuatu yang tak pernah Lilis bayangkan. Gang tempat Lilis tinggal tidak pernah benar-benar ramai. Lebarnya hanya cukup untuk 2 motor berpapasan. Dengan hati-hati, ujungnya buntu, dan di kanan kirinya berdiri kontrakan tua yang catnya mulai mengelupas. Jika hujan turun, air menggenang tipis membawa bau tanah lembab bercampur sisa deterjen dari cucian warga. Namun bagi Lilis, gang itu sudah seperti rumah besar yang ia kenal setiap sudutnya. Retakan tembok, suara pintu besi tetangga, sampai langkah kaki anak-anak yang bermain sore hari. Kontrakan Lilis hanya terdiri dari 1 kamar, 1 dapur kecil, dan kamar mandi yang lampunya sering mati sendiri. Di sanalah ia tinggal bersama ibunya. Ibunya lebih sering terbaring di dipan kayu, tubuhnya makin hari makin kurus, napasnya pendek-pendek. Meski begitu, setiap Lilis pulang dari pasar, sang ibu selalu berusaha duduk dan tersenyum, seolah ingin meyakinkan bahwa ia masih baik-baik saja. Setiap sore, sekitar pukul 4, Lilis mulai mendorong gerobak gorengannya keluar gang. Wajahnya sudah tua, gagangnya menghitam, dan minyaknya sering ia saring berulang kali agar bisa dipakai lebih lama. Di atas gerobak, tahu, tempe, pisang, dan bakwan tertata rapi. Tidak ada yang istimewa. Sama seperti pedagang gorengan lain di luar gang, yang selalu ia siapkan terakhir adalah sambal. Ia mengulek cabai, bawang, dan garam dengan pelan, memastikan tidak terlalu halus. Tidak ada resep khusus, tidak ada takaran aneh. Bahkan Lilis sering merasa sambalnya terlalu pedas atau kurang asin. Biasa aja, gumamnya hampir setiap hari sambil mencicipi ujung sendok. Namun entah sejak kapan, pembeli mulai berkata lain. "Mbak Q, sambalnya nambah ya," kata seorang bapak tukang ojek. Sambil tersenyum, "Pedasnya pas," ujar ibu-ibu yang lewat sambil membeli tempe goreng. Bahkan ada yang kembali lagi hanya untuk meminta sambal. Meski gorengannya sudah habis, Lilis hanya tertawa kecil, menganggap itu kebetulan. Ia tidak pernah merasa sambalnya istimewa. Baginya, yang penting gorengan habis dan ia bisa membawa pulang uang untuk membeli obat ibunya. Saat malam tiba dan gerobak kembali masuk gang, Lilis duduk di samping ibunya, menyuapinya pelan-pelan. Kadang ibunya menggenggam tangan Lilis erat, seolah takut kehilangan. Lilis membalas genggaman itu, menahan lelah yang tak pernah ia ceritakan. Di dapur kecil, cobek batu masih basah oleh sisa sambal sore tadi. Lilis membilasnya sekilas, lalu mematikan lampu. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang terasa salah. Hanya sambal yang selalu habis lebih cepat dari seharusnya, dan rasa syukur sederhana yang masih ia jaga. Tanpa tahu bahwa sesuatu perlahan mulai memperhatikan dari tempat yang tak terlihat. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau tanda-tanda aneh. Semuanya terjadi pelan, seperti kebiasaan baru yang tumbuh tanpa disadari. Awalnya Lilis hanya merasa gorengannya lebih cepat habis dari biasanya. Jika dulu ia masih harus menunggu sampai azan maghrib untuk membereskan gerobak, kini sebelum langit benar-benar gelap, wajan sudah kosong dan plastik-plastik bekas gorengan menumpuk di sudut gerobak. Baru juga jam 5 lewat dikit, gumam Lilis suatu sore sambil menghitung uang receh di kaleng kecil. Jumlahnya lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Yang membuatnya heran bukan hanya gorengannya yang laku, tapi orang-orang yang datang kembali. Ada yang sudah lewat, lalu berbalik arah. Ada yang sudah membeli, lalu menghampiri lagi hanya untuk satu hal. "Bakyu, sambalnya masih ada. Kalau sambalnya habis, gorengannya nggak usah deh." Kalimat-kalimat itu mulai sering ia dengar. Lilis hanya tersenyum canggung, lalu menambahkan sambal ke plastik kecil.
tanpa benar-benar paham apa yang membuat sambalnya begitu dicari. Ia sendiri mencicipinya. Rasanya tetap sama, pedas, sedikit asin, tidak lebih. Uang hasil jualan mulai cukup untuk membeli obat ibunya tanpa harus berhutang ke warung. Bahkan sesekali, Lilis bisa membelikan lauk yang sedikit lebih layak. Ayam goreng seperempat, atau ikan pindang yang masih hangat. Setiap kali melihat ibunya makan dengan lahap, rasa syukur itu mengembang di dadanya. "Alhamdulillah ya Lis," kata ibunya suatu malam. Suaranya pelan tapi penuh harap. "Iya Bu, rezeki nggak kemana?" jawab Lilis. Meski dalam hati ia juga bertanya-tanya. Tetangga mulai memperhatikan. Bu Rina yang kontrakannya tepat di depan gang sering berdiri sambil menyapu. Matanya mengikuti pembeli Lilis yang datang silih berganti. Pak Darto, yang biasanya duduk merokok di ujung gang, sesekali melirik gerobak Lilis sambil mengernyitkan dahi. "Sekarang rame ya Lis," kata Bu Rina suatu sore. "Alhamdulillah Bu," jawab Lilis singkat. "Sambalnya apaan sih?" kioknya. Orang-orang doyan banget. Lilis hanya tertawa kecil, mengangkat bahu. "Biasa aja Bu, cabe, bawang, garam." Tidak ada nada curiga dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Lebih ke heran, seperti melihat sesuatu yang tidak mereka mengerti tapi belum perlu dicemaskan. Kampung itu sudah terlalu sering melihat pedagang datang dan pergi. Mungkin ini hanya giliran Lilis yang kebagian untung. Malam-malam Lilis masih sama. Ia membersihkan wajan, menyaring minyak, lalu duduk menemani ibunya sampai tertidur. Kedang, saat menghitung uang hasil jualan, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Kalau begini terus, ibu nggak usah khawatir," bisiknya dalam hati. Di dapur, cobek batu kembali terisi sisa sambal yang lebih banyak dari bias. Anehnya, setiap pagi Lilis merasa sambalnya cepat berkurang. Padahal ia yakin sudah membuat cukup. Ia mengira mungkin sendoknya terlalu besar, atau pembeli memang lebih banyak minta. Tidak ada rasa takut, tidak ada firasat buruk, hanya rasa syukur yang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu, tanpa disadari, mulai menutup pertanyaan-pertanyaan kecil yang seharusnya ia dengarkan. Malam itu Lilis tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya terasa berat, pundaknya pegal setelah seharian berdiri di belakang gerobak. Hujan turun tipis di luar, menimbulkan suara tetesan yang pelan, tapi konstan di atas seng kontrakan. Ayah memastikan ibunya sudah minum obat, lalu merebahkan diri di tikar tipis dekat tipan. Entah jam berapa ia terlelap. Lilis merasa seperti terbangun di tempat yang sangat ia kenal, dapurnya sendiri. Namun suasananya berbeda, lampu tidak menyala. Hanya ada cahaya samar kekuningan seperti dari api kecil. Udara terasa lembab dan dingin, membuat kulit lengannya merinding. Di tengah dapur, cobek batu miliknya terletak di lantai. Bersih, tidak ada sisa sambal, tidak ada bau cabai. Lilis mendekat, berjongkok dan entah kenapa ia tahu bahwa ia harus mengulek sesuatu. Tangannya bergerak sendiri, mengambil ulekan yang terasa lebih berat dari biasanya. Saat itulah ia menyadari ada seseorang berdiri di seberangnya. Perempuan itu mengenakan kain panjang lusuh berwarna gelap. Rambutnya panjang, tergerai menutupi sebagian bahu. Namun wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan pucat seperti kain basah yang direntangkan. Anehnya, Lilis tidak berteriak. Perempuan itu berjongkok, lalu meletakkan sesuatu ke dalam cobek. Cabai, bawang, garam. Semuanya terlihat biasa. Lalu dengan gerakan pelan, perempuan itu menggenggam tangan Lilis, mengarahkan cara memegang ulekan. "Jangan ditekan." Suara itu terdengar, padahal tidak ada mulut yang bergerak. "Diusap pelan, biar rasanya keluar." Lilis mengikuti, mengulek perlahan, memutar, tidak terburu-buru. Cobek mengeluarkan suara gesekan yang dalam, berat, seolah batu bertemu batu yang jauh lebih tua dari dapur itu sendiri. Bau sambal mulai tercium, lebih tajam dari biasanya. Kalau sudah, suara itu kembali terdengar. "Jangan dicicipi." Lilis ingin bertanya kenapa, tapi lidahnya terasa kaku. Ia hanya mengangguk. Perempuan tanpa wajah itu lalu berdiri, mundur selangkah, dan bayangannya menyatu dengan gelap dapur. Saat Lilis tersentak bangun, napasnya terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Lampu kamar masih mati. Hanya cahaya pagi buta yang merembes lewat celah jendela. Hujan sudah berhenti. "Istighfar," gumamnya pelan, menekan dada. Ia duduk sejenak, mencoba menenangkan diri. Mimpi yang aneh, pikirnya. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena pikirannya terlalu penuh. Ia melirik ke arah ibunya yang masih tertidur, napasnya teratur. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang aneh. Saat Lilis ke dapur untuk menjerang air,
Ia berhenti sejenak. Cobek batunya terletak di tempat biasa. Bersih, kering, sama seperti setiap pagi. Ia menggelengkan kepala kecil. Cuma mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Hari itu Lilis kembali berjualan seperti biasa. Sambalnya tetap laris. Dan saat ia menguleknya sore itu, tanpa sadar, tangannya bergerak lebih pelan. Mengusap, bukan menekan. Lilis tidak ingat kapan ia mulai melakukannya. Ia hanya tahu sambalnya habis lebih cepat dari biasanya. Sejak mimpi itu, ada sesuatu yang berubah. Meski Lilis sulit menjelaskannya. Bukan perubahan besar yang langsung terasa menakutkan, melainkan dorongan kecil yang muncul di sela-sela pikirannya. Setiap kali malam tiba dan dapur mulai sunyi, matanya selalu melirik ke arah cobek batu di sudut lantai. Dorongan itu datang paling kuat pada malam ketiga setelah mimpi. Ibunya sudah tertidur lebih awal. Napasnya berat tapi teratur. Gang di loop, sepi, hanya terdengar suara motor lewat sesekali dan dengung serangga malam. Lilis duduk di kasur, mencoba memejamkan mata. Tapi pikirannya tidak tenang. Cobek itu seperti memanggil. Tanpa benar-benar memutuskan, Lilis bangkit dan melangkah ke dapur. Ia menyalakan lampu kecil, cukup untuk menerangi meja kayu yang sudah kusam. Jam dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Waktu yang biasanya ia habiskan untuk tidur nyenyak, ia mengambil cabai dan bawang dari plastik belanja sore tadi. Semua masih segar. Ia menata bahan-bahan itu di cobek, lalu berhenti sejenak. Tangannya ragu menggenggam ulekan. Ngapain sih aku? Gumamnya pelan, setengah menertawakan diri sendiri. Namun sebelum ia benar-benar mulai, matanya tertuju pada sesuatu di sudut rak dapur. Sebuah bungkusan kecil dari kain tipis berwarna coklat. Kusam, Lilis yakin ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Rak itu kecil. Isinya cuma toples gula, garam, dan beberapa piring. Ia mengambil bungkusan itu. Ringan. Saat dibuka, isinya seperti serbuk halus berwarna gelap. Baunya samar, amis tapi bukan busuk. Lebih seperti bau tanah basah yang lama tertutup. Jantung Lilis berdegup lebih cepat. Ini apaan? Bisiknya. Entah kenapa, tanpa berpikir panjang, ia mencubit sedikit serbuk itu dan menjatuhkannya ke dalam cobek. Tidak ada suara, tidak ada reaksi aneh, hanya serbuk yang menyatu dengan cabai dan bawang. Lilis mulai mengulek, pelan, seperti dalam mimpi. Tidak ditekan, hanya digeser dan diputar. Suara cobek terdengar lebih berat dari biasanya. Siala Eda gemah, halus yang memantul di dapur sempit itu. Bau sambal mulai naik, lebih tajam, lebih pekat. Bukan sekadar pedas, tapi ada aroma lain yang membuat perutnya terasa hangat dan lapar. Sambal itu tampak berbeda. Warnanya lebih gelap, mengilap oleh minyak alami cabai. Saat Lilis menyentuhnya dengan ujung sendok, teksturnya terasa lembut, hampir seperti berdenyut. Ia terdiam. Sendok berhenti di udara. Perasaan aja, katanya cepat, lalu meletakkan sendok. Kembali. Lilis tidak mencicipinya. Ia teringat suara dalam mimpi. Entah kenapa, ia merasa tidak boleh. Sambal itu ia simpan dalam wadah kecil, menutupnya rapat, lalu membersihkan cobek seperti biasa. Saat kembali ke kamar, dadanya terasa ringan, hampir lega. Ia tertidur tanpa mimpi kisoken sahur. Sambal itu ia sajikan bersama gorengan, riklits, lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Pembeli memuji tanpa diminta. Ada yang tertawa puas, ada yang menghela napas panjang setelah mencicipi. Rasanya beda. "Mbak," kata seorang pembeli pelan, "kayak bikin pengen nambah." Lilis hanya tersenyum. Dalam hati, ia merasa sambal itu memang berbeda. Lebih hidup, lebih berisi. Di dapur, bungkusan kain coklat itu sudah kembali ke rak. Seolah memang selalu ada di sana sejak awal. Perempuan itu datang lagi dalam tidur Lilis pada malam ke-7. Sejak ia mengulek sambal tengah malam, mimpi itu tidak lagi terasa seperti mimpi. Tidak ada transisi, tidak ada rasa mengantuk. Seolah-olah Lilis hanya berpindah dari kasur ke dapur dalam satu kedipan mata. Dapurnya kembali gelap, lampu mati. Udara lebih dingin dari sebelumnya. Cobek batu sudah ada di lantai, dan sambal setengah jadi menunggu untuk diulek. Lilis berdiri terpaku, napasnya tertahan, karena kali ini perempuan tanpa wajah itu berdiri lebih dekat. Ia bisa melihat serat kain lusuh yang dikenakan perempuan itu. Bisa mencium bau tanah basah yang lebih tajam. "Kau sudah benar," suara itu terdengar lagi. Datar tapi jelas. Tapi dengarkan baik-baik. Perempuan itu mengangkat tangannya. Telunjuknya menunjuk ke cobek. "Jangan berdoa saat mengulek. Jangan berbagi cara ini pada siapapun. Dan jangan berhenti." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada ancaman, tapi justru seperti nasihat lama
yang diwariskan turun-temurun. Lilis ingin bertanya kenapa, ingin bilang ia takut, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kalau kau berhenti, lanjut suara itu pelan, rasanya akan kembali diambil. Lilis terbangun dengan dada sesak, tangannya refleks menggenggam selimut, seolah masih merasakan dinginnya lantai dapur dalam mimpi. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia duduk lama, menatap kosong, mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi, katanya lirih, meski suaranya bergetar. Namun pagi itu, saat ia menyiapkan sarapan untuk ibunya, ia mendapati sesuatu yang membuat dadanya semakin berat. Ibunya sulit bangun, tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi kening. "Bu?" Lilis memanggil pelan, menahan panik. "Pusing," jawab ibunya lirih. "Badanku rasanya kosong." Lilis membatalkan niatnya untuk ke pasar pagi itu. Ia duduk di samping dipan, menyuapi ibunya air hangat, lalu mengusap punggungnya dengan cemas. Dalam benaknya, kata-kata dari mimpi semalam berputar-putar. "Kalau kau berhenti sore harinya, Lilis, tetap berjualan. Ia butuh uang untuk membeli obat tambahan." Tangannya gemetar saat menyiapkan sambal, tapi ia mengikuti persis seperti yang diajarkan, pelan, tanpa menekan, tanpa berdoa seperti kebiasaannya dulu. Setiap kali niat itu muncul, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menahan. Sambal itu kembali habis lebih cepat dari biasanya. Seorang pembeli lama, Burina, sempat bertanya, "Lis, sambalnya kok enak banget sih sekarang? Ajari dong caranya." Lilis tersenyum kaku. "Biasa aja, Bu. Nggak ada resep." Jawaban itu terasa asing di lidahnya sendiri. Ia tidak pernah pelit sebelumnya. Namun saat mengucapkannya, ada rasa lega aneh yang menyelinap, dan rasa bersalah yang mengikuti. Malam itu, kondisi ibunya tidak membaik. Ia mengigau pelan, menyebut nama Lilis berulang-ulang. Suaranya terdengar jauh, seperti berbicara dari dasar sumur. "Lis, jangan pergi, jangan tinggalin ibu." Lilis menggenggam tangan ibunya erat, matanya panas. Ia ingin berdoa keras-keras, ingin memohon seperti dulu. Namun setiap kali ia membuka mulut, bayangan dapur gelap dan perempuan tanpa wajah itu muncul di pikirannya. Di dapur, cobek batu tergeletak bersih. Namun Lilis merasa cobek itu sedang menunggu, menuntut kelanjutan. Di antara rasa takut dan kasih sayang, Lilis mulai menyadari satu hal yang membuatnya gemetar. Sejak mimpi itu datang, ia tidak lagi punya ruang untuk berhenti. Bau itu pertama kali tercium oleh Burina. Malam itu, sekitar pukul 11, Burina keluar rumah untuk menjemur pakaian yang lupa diangkat. Udara gang lembab, sisa hujan sore masih menggenang tipis di sela paving. Saat itulah hidungnya mengernyit. "Bau apa ini?" gumamnya. Bau amis, bercampur sesuatu yang asam dan pahit. Bukan bau sampah, bukan pula bau got. Bau itu seperti minyak lama bercampur darah. Samar tapi menusuk. Burina menoleh ke kanan kiri gang. Lampu-lampu kontrakan sudah mati. Hanya satu yang masih menyala, dapur Lilis. Keesokan harinya bisik-bisik mulai terdengar. "Semalam bau aneh nggak sih?" "Iya, aku kira kucing mati. Tapi kok tiap malam ya?" Lilis mendengarnya saat membeli cabai di warung depan gang. Ia tersenyum kecil, pura-pura tidak tahu. Dadanya terasa tidak nyaman, tapi ia menenangkan diri. Mungkin minyak bekas, mungkin selokan. Padahal ia tahu, bau itu muncul setiap kali ia mengulek sambal tengah malam berikutnya. Lilis terlambat. Ibunya tiba-tiba sesak napas menjelang tengah malam. Lilis sibuk mengompres, menenangkan, dan lupa pada waktu. Saat Ayek masuk dapur, jarum jam sudah lewat pukul 2. Ia segera mengulek sambal dengan tangan gemetar. Namun begitu selesai, ia terdiam. Warna sambal itu berbeda, lebih gelap, bukan merah cabai, tapi hampir kehitaman, seperti darah yang lama terkena udara. Bau amisnya lebih kuat. Lilis menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Cuma karena telat," bisiknya. Ia mencoba menambahkan cabai segar, mengulek lagi. Tidak berubah. Sambal tetap hitam, lengket, dan berkilap aneh. Saat ia menyentuhnya dengan sendok, ujung jarinya terasa dingin. Malam itu, Lilis tidak tidur. Dari kamar, terdengar suara ibunya mengigau. Bukan sekadar menyebut namanya seperti biasa, tapi dengan intonasi yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Lilis." Nada itu berat, dalam, seolah bukan suara ibunya. Lilis berlari ke kamar, menggenggam tangan ibunya. Mata ibunya tertutup, tapi alisnya berkerut. Rahangnya mengeras. "Dia milikku," gumam ibunya dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. "Jangan ambil, jangan berhenti." Air mata Lilis jatuh tanpa suara. Ia memanggil ibunya berulang kali, mengusap wajahnya,
hingga akhirnya tubuh itu melemas dan napasnya kembali pelan keesokan. Sore, sambal yang menghitam itu tetap ia jual. Dan anehnya, pembeli tetap menyukainya. Pedasnya kok lebih dalam ya sekarang, kata seorang lelaki sambil tersenyum puas. Bikin merinding, tapi enak, timpal yang lain, tertawa kecil. Tetangga mulai bener-bener memperhatikan. Bu Rina kini sering menutup hidung saat malam. Pak Darto tidak lagi duduk lama di ujung gang. Ada jarak yang tercipta, tipis tapi terasa. Lis, kamu masak apa sih tiap malam? Tanya Bu Rina suatu sore, nadanya ragu. Lilis tersenyum, kaku. Sambal aja Bu. Malam demi malam, bau itu datang dan pergi. Sambal akan menghitam jika Lilis terlambat. Ibunya semakin sering mengigau, memanggil nama Lilis dengan nada yang membuat jantungnya berdebar ketakutan. Dan di sela semua itu, Lilis mulai menyadari satu hal yang membuatnya sulit bernapas. Bau itu bukan berasal dari dapur. Bau itu berasal dari sesuatu yang sedang bangun. Perlahan, di dalam rumahnya sendiri, kesadaran itu datang perlahan. Seperti rasa tidak enak yang sejak lama mengendap di dada Lilis. Tapi baru sekarang berani muncul ke permukaan. Pagi itu, ia bangun dengan tubuh lelah meski semalam hampir tidak tidur. Ibunya masih terbaring, napasnya tipis, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Lilis ke dapur dengan langkah pelan. Ia ingin menyiapkan air hangat sebelum mulai rutinitas. Pagi, namun begitu menyalakan lampu, langkahnya terhenti. Cobek batu itu. Tidak seperti semalam. Ia ingat betul sebelum tidur ia sudah membersihkannya. Sambal sudah ia simpan dalam wadah tertutup. Tapi kini, di permukaan cobek, ada noda samar, bekas tekanan jari. Bukan satu, beberapa. Seperti seseorang mencolek sambal dengan ragu, lalu mengusapnya perlahan. Bulu kuduk Lilis berdiri. Ia mendekat, memperhatikan lebih saksama. Ada bekas lengkungan. Jelas bukan bekas sendok. Terlalu lebar, terlalu manis. Sambal yang ia simpan pun berkurang sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk disadari oleh seseorang yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan teliti. Bukan pembeli, bisiknya. Pikirannya langsung melayang pada ibunya. Tapi tubuh ibunya terlalu lemah untuk bangun malam-malam. Lagi pula, bekas itu terlalu rapi. Terlalu sadar. Lilis mundur selangkah. Napasnya memburu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa takut itu benar-benar menancap. Selama ini ia bisa bersembunyi di balik kesibukan, di balik alasan rezeki dan kebutuhan. Tapi pagi ini, dapurnya seperti menunjukkan bukti yang tak bisa disangkal. Ada yang datang saat ia tidak melihat. Malam itu, mimpi kembali datang. Namun kali ini, Lilis tidak berada di dapur. Ia berdiri di ruang sempit antara gelap dan cahaya. Seolah lorong tanpa dinding. Perempuan tanpa wajah berdiri di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Bau tanah basah dan amis menyelimuti udara. Kau mulai mengerti. Suara itu terdengar lebih berat. Lilis ingin mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Yang berkurang bukan sambalnya, lanjut suara itu, tapi rasa yang kau simpan. Rasa apa? Lilis akhirnya bisa bertanya. Suaranya gemetar. Perempuan itu mengangkat tangannya, menyentuh dada Lilis tanpa benar-benar menyentuh rasa sayang. Sekejap, bayangan ibunya muncul. Cara ibunya tersenyum meski kesakitan. Cara tangannya menggenggam tangan Lilis setiap malam. Semua itu terasa ditarik, seperti benang yang perlahan diulur dari dalam dada. Kau sudah memberi sedikit. Suara itu terdengar hampir lembut. Sekarang beri dengan ikhlas. Lilis menangis dalam mimpi itu. Aku cuman mau ibu sembuh. Itu sebabnya kau cocok, jawab suara itu. Karena kau masih punya yang bisa diambil. Lilis terbangun dengan jeritan tertahan. Dadanya sesak, napasnya pendek. Ia memeluk lutut di atas kasur. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Keesokan harinya, ia menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi duduk lama di samping ibunya. Sentuhan tangannya terasa canggung. Saat ibunya memanggil, ada jeda sepersekian detik sebelum Lilis menjawab. Dan jeda itu terasa asing. Sambal tetap laris, bahkan semakin dicari. Namun setiap kali Lilis melihat cobek di pagi hari, bekas jari itu selalu ada, sedikit demi sedikit. Dan bersamaan dengan itu, perasaan hangat di dadanya perlahan memudar, digantikan kehampaan yang dingin. Lilis mulai mengerti, yang mencicipi sambalnya bukan hanya manusia, dan yang dimakan bukan sekadar rasa pedas. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar yang sengaja diucapkan. Semuanya hadir dalam bentuk yang lebih halus. Jarak yang perlahan tercipta, seperti celah tipis yang awalnya tak terasa, tapi semakin hari semakin sulit diseberangi.
Lilis mulai sering merasa lelah tanpa alasan jelas. Bukan lelah di badan, melainkan di hati. Saat ibunya memanggil dari dipan, ada rasa kesal yang muncul sebelum rasa khawatir. Padahal dulu, suara itu selalu membuatnya sigap bangkit. Lis, tolong ambilin air. Iya bu, sebentar, kata. Sebentar itu kini sering berarti lama. Lilis lebih banyak menghabiskan waktu di dapur, menyiapkan bahan, membersihkan cobek yang tak pernah benar-benar bersih, atau sekadar duduk diam menatap dinding. Ia menjawab ibunya seperlunya, singkat, tanpa menatap mata. Setiap kali melihat wajah ibunya yang pucat dan lelah, ada sesuatu di dadanya yang berdenyut. Bukan iba, tapi dorongan untuk menjauh. Ia tidak mengerti kenapa. Suatu sore, ibunya menolak makan. Tubuhnya terlalu lemah, kepalanya pusing. Lilis yang biasanya akan membujuk dengan sabar, kali ini meletakkan piring agak keras di meja. Ya sudah kalau nggak mau, nanti juga lapar sendiri, katanya dingin. Ucapan itu membuat ibunya terdiam. Mata tua itu menatap Lilis lama, seolah mencari sesuatu yang hilang. Kamu kenapa, Lis? Tanya ibunya pelan. Kamu capek? Lilis tidak menjawab. Ia berbalik, pura-pura sibuk membereskan gerobak. Ada rasa panas di tenggorokannya, tapi ia menelannya mentah-mentah. Malam-malam menjadi waktu yang paling sunyi. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Saat ibunya mengigau dan memanggil namanya dengan suara asing itu, Lilis tidak lagi langsung berlari. Selalu ada jeda. Dan setiap jeda itu, cobek di dapur seperti semakin berat. Perempuan tanpa wajah tidak lagi sering muncul dalam mimpi. Namun kehadirannya justru terasa lebih nyata. Seperti bayangan yang berdiri tepat di belakang Lilis saat ia mengulek sambal, tidak berbicara, tidak memerintah. Hanya menunggu, menikmati, sambal semakin dicari. Uang semakin cukup. Tapi setiap kali Lilis menghitung hasil jualan, ia tidak lagi merasa bahagia, tidak ada rasa bangga, tidak ada lega. Yang ada hanya perasaan hampa, seperti melakukan sesuatu karena harus, bukan karena ingin. Suatu malam, ibunya terbangun dan menangis pelan. Apa ibu salah sama kamu? Pertanyaan itu membuat tangan Lilis berhenti di udara. Ia menoleh, melihat tubuh ringkih di dipan. Wajah yang dulu selalu ia lindungi, kini terasa seperti orang asing. Dan itu yang paling menakutkan. Enggak, jawab Lilis singkat. Terus kenapa kamu kayak jauh gitu? Lilis menghela napas kasar. Aku capek, Bu. Jangan nanya macem-macem. Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan saat terdengar, Lilis tahu sesuatu di dalam dirinya telah patah. Malam itu, sambal diulek lebih halus dari biasanya. Warnanya merah gelap, hampir hitam. Bau amisnya tidak lagi mengganggu Lilis. Justru terasa akrab. Di sudut dapur, cobek batu menyimpan bekas jari yang lebih dalam dari sebelumnya. Tanpa disadari Lilis, rasa sayang yang dulu ia genggam erat kini menetes sedikit demi sedikit, menjadi tumbal yang tidak berdarah, tapi perlahan menghabisi siapa dirinya sebenarnya. Tubuh ibunya semakin hari semakin ringan, seolah daging dan tulangnya perlahan dikikis oleh sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya sering terhenti sesaat sebelum kembali masuk dengan bunyi pendek dan rapuh. Matanya jarang terbuka lama, jika pun pandangannya kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh di balik dinding kontrakan sempit itu. Namun di luar, hidup Lilis justru terasa penuh. Dagangan gorengannya tak pernah sepi. Bahkan kini orang-orang dari luar gang mulai berdatangan. Ada yang sengaja memutar arah motor hanya untuk membeli sambal. Ada yang memesan jauh-jauh hari. Uang di kaleng kecilnya tak lagi muat. Ia memindahkannya ke amplop coklat yang disimpan di bawah kasur. Ironisnya, setiap lembar uang terasa dingin saat disentuh. Suatu sore, Lilis pulang lebih cepat karena gorengannya habis sebelum matahari tenggelam. Saat masuk kontrakan, ia mendapati ibunya terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Ibu, panggil Lilis pelan. Ibunya menoleh sedikit. Senyumnya tipis, rapuh. Lilis, kamu bahagia? Pertanyaan itu membuat Lilis terdiam. Ia ingin menjawab iya, ia punya uang. Ia tidak lagi berhutang. Ia bisa membeli obat terbaik. Tapi kata itu tidak keluar. Kalau ibu pergi, lanjut ibunya pelan, kamu jangan sedih. Ya, dada Lilis berdenyut nyeri. Ada dorongan untuk memeluk, untuk menangis, untuk meminta maaf atas semua jarak yang tercipta. Tapi tubuhnya kaku. Tangannya hanya menggenggam ujung baju sendiri. Malam itu, perempuan tanpa wajah datang tanpa menunggu Lilis tertidur. Ia berdiri di sudut dapur, terlihat jelas dalam cahaya lampu redup. Tidak lagi hanya dalam mimpi. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Cobek batu bergetar halus di lantai.
waktumu hampir selesai. Suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Lilis mundur selangkah, napasnya gemetar. Aku sudah ngasih. Aku sudah nurut. Kau baru memberi pinggiran, jawab suara itu datar. Sekarang beri seluruhnya. Seluruh apa? Suara Lilis pecah. Perempuan itu melangkah mendekat. Meski tak berwajah, Lilis bisa merasakan tatapannya menembus dada. Kasih sayangmu, jangan setengah, jangan ragu. Bayangan ibunya kembali muncul. Tangan yang dulu selalu mengelus rambutnya. Suara yang memanggil namanya saat ia ketakutan di masa kecil. Semua itu berputar, lalu perlahan memudar. Kalau aku nolak? Tanya Lilis lirih. Sambal dicobek tiba-tiba menghitam pekat. Bau amisnya menusuk tajam. Dari kamar terdengar batuk ibunya yang lemah terputus-putus. Kalau kau menolak, jawab. Suara itu, kau kehilangan semuanya. Rezeki, perlindungan, dan dia akan pergi. Dengan rasa sakit, air mata Lilis jatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal bertahan atau kehilangan. Ia menoleh ke arah kamar, mendengar napas ibunya yang tersisa seperti bara hampir padam. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa sunyinya hidup tanpa rasa. Perempuan tanpa wajah menunggu. Tidak terburu-buru, seolah yakin. Lilis tahu, pilihan itu tidak akan berdarah, tidak akan terlihat oleh siapapun. Tapi, setelah malam ini, ia tak akan pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Dan itulah harga terakhir yang diminta. Keputusan itu tidak diucapkan. Dengan kata-kata, Lilis hanya berdiri lama di dapur, menatap cobek batu yang kini menghitam seluruhnya. Sambal di dalamnya tidak lagi merah atau coklat gelap. Warnanya pekat, seperti bayangan yang menelan cahaya. Bau amis memenuhi ruangan. Tapi anehnya, Lilis tidak merasa mual, tidak juga takut. Kosong. Itulah yang ia rasakan. Perempuan tanpa wajah itu berdiri tepat di depannya. Tidak bergerak, tidak mendesak. Seolah tahu bahwa yang ia tunggu bukan jawaban lisan, melainkan sesuatu yang dilepaskan dari dalam diri Lilis. Sendiri Lilis menoleh ke arah kamar. Ibunya terbaring diam, nafasnya pelan, nyaris tak terdengar. Untuk sesaat, ada dorongan kuat untuk berlari, memeluk, memohon ampun, dan kembali menjadi anak yang dulu. Tapi dorongan itu cepat memudar, seperti api kecil yang kehabisan udara. Dan saat itulah Lilis sadar, ia tidak lagi merasakan takut kehilangan. Cobek itu bergetar pelan. Sambal bergerak halus, seperti diaduk oleh tangan yang tak terlihat. Aku ngerti sekarang, bisik Lilis lirih. Bukan nyawa yang kamu mau. Perempuan tanpa wajah tidak menjawab, tapi keheningan itu cukup. Lilis kembali mengulek sambal. Untuk terakhir kalinya, tangannya mantap. Tidak ada ragu, tidak ada doa, tidak ada air mata. Saat selesai, sambal itu terasa sempurna, tenang, diam. Pagi menjelang, tangis ayam terdengar jauh. Lilis masuk ke kamar ibunya. Ibunya masih hidup, mata terpejam, nafas tetap tipis tapi stabil. Tidak ada jeritan, tidak ada kematian tragis, tidak ada darah, hanya jarak yang kini terasa mutlak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dagangan Lilis semakin dikenal. Ia bisa pindah dari gang buntu itu, membayar pengobatan ibunya tanpa kesulitan. Hidupnya secara ekonomi selamat, namun setiap kali ibunya tersenyum lemah, Lilis hanya membalas dengan anggukan singkat. Tidak ada lagi getaran di dada, tidak ada kehangatan. Kasih itu tidak hilang, hanya tidak lagi terasa. Suatu sore, ibunya menggenggam tangan Lilis. Untuk terakhir kalinya, kamu anak baik, katanya pelan. Sebelum matanya terpejam selamanya, Lilis duduk di samping jasad itu lama. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya menatap kosong. Seperti seseorang yang kehilangan sesuatu tapi tidak tahu apa yang harus diratapi. Di dapur rumah barunya, cobek batu masih ada, bersih, tidak berbau, tidak pernah lagi digunakan. Sambalnya tetap laris, hidupnya tetap berjalan. Namun setiap malam, saat sendirian, Lilis merasakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Uang, keberhasilan, atau waktu. Ia selamat, tapi yang ia perjuangkan sejak awal telah ia lepaskan selamanya. Cerita ini sepenuhnya fiktif. Segala tokoh, peristiwa, dan kejadian di dalamnya adalah hasil imajinasi penulis. Dibuat untuk tujuan hiburan dan refleksi moral semata. Tidak dimaksudkan untuk mengajak, membenarkan, atau mempromosikan praktik pesugihan maupun kepercayaan tertentu. Pembaca diharapkan menyikapi cerita ini sebagai karya sastra horor dengan pesan tentang pilihan hidup dan konsekuensinya.